Assalamualaikum wargi-wargi, dulur-dulur, teman-teman semuanya. Di pagi hari ini saya ingin sharing sedikit ya, saling mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua. Pernah gak teman-teman ngalamin teman-teman punya hajat besar, punya mimpi besar, punya rencana besar, dan sering diceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada tetangga, tiba-tiba rencana besar itu gagal. Rencana besar itu malah banyak kendalanya, malah gak jadi. Dan kita gak tahu, ya Allah, kenapa ini terjadi? Ya, jangan-jangan ini bagian daripada dampak hasudnya orang-orang hasud. Nah, hal ini pernah terjadi dan disampaikan bagaimana Nabi Yakub melarang kepada putranya Nabi Yusuf ya, dalam Quran surah Yusuf ayat 5. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya, Nabi Yakub melarang kepada Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain kan saudara tiri ya, karena mereka akan berbuat makar, akan menjegal, akan hasud. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Dahsyatnya setan itu kan luar biasa ya. Dan urusan hati, masalah hasud itu kan urusan hati ya. Dan yang tahu masalah hati itu diri kita sendiri dan Allah. Nah, kita gak bisa ngejudge, wah kamu hasud, gak bisa. Karena yang tahu hasudnya seseorang dirinya sendiri dan Allah. Nah, pada kisah tersebut Nabi Yakub melarang. Karena kalau diceritakan mimpi itu bisa dijegal tuh sama saudara-saudaranya. Begitupun dalam konteks kita kehidupan sehari-hari. Teman-teman punya mimpi besar, punya rencana besar, punya hajat yang besar. Jangan banyak diceritain sama orang lain tuh. Karena tidak semua orang di sekitar kita suka dengan kita. Tidak semua orang-orang di lingkungan kita itu mendukung kita. Nah, mungkin penampakannya kan kalau masalah hasud itu penampakannya kayak baik, tapi gak tahu kan hati seseorang ya. Nah, dan didukung oleh hadis Rasulullah, meskipun ini hadis dhaif, tapi kalau untuk tidak dijadikan sebagai hujah pengambilan hukum, ini kita bisa ngambil pelajaran dari hadis ini. Ista'inu ala qada'il hajati atau ala qada'il hawaiji bil kitmani. Inna kulli dzi ni'matin mahsudun. Sukseskanlah, selesaikanlah maksud atau hajat kita itu dengan kitman, keep silent, diam-diam, jangan banyak ngomong kepada orang lain gitu. Karena sesungguhnya di setiap kenikmatan, setiap karunia yang Allah berikan untuk teman-teman itu ada potensi untuk dihasud, untuk orang-orang hasud kepada kita. Ya, Masya Allah, dahsyatnya bahayanya hasud dan bagaimana orang lain hasud kepada kita. Kita berlindung kepada Allah dari bahayanya kedengkian dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasud gitu ya. Kita punya mimpi besar, ingin membangun lembaga, ingin membeli apa, terdengar oleh orang-orang hasud, wah dijegal dengan berbagai cara tuh ya. Dia dahului dengan seperti apa supaya target mimpi besar kita itu digagalkan ya. Makanya nikmat ataupun rencana-rencana besar kita keep silent, minta doa kepada orang tua dan orang-orang soleh ya. Kalau orang tua insya Allah dengan tulus akan mendoakan kita, orang-orang soleh akan mendoakan dengan kita dengan baik. Jangan terlalu banyak digembor-gemborkan, keep silent, tiba-tiba bom, sukses insya Allah. Jadi orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki akan semakin tersiksa hidupnya ketika melihat teman-teman sukses, ketika teman-teman berhasil dalam menyelesaikan rencana besarnya gitu ya. Nah, banyak sekali terjadi gitu. Terus dibalik kedengkian orang-orang hasud, orang-orang yang hasud gitu ya, itu ada penyakit ain juga. Penyakit ain itu nyata teman-teman ya. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Kalau posting kebahagiaan gitu ya, bisa dengan barakallahu fikum, kita takjub kepada seseorang kan bisa menimbulkan penyakit ain gitu ya. Anak kecil, anak yang sedang lucu-lucunya, sedang asik-asiknya tiba-tiba diposting di media sosial tanpa kita meminta perlindungan kepada Allah, besoknya tiba-tiba panas, sakit segala macam, nggak tahu penyebabnya apa. Nah, itu bisa jadi salah satu penyakit ain.
Teman-teman punya kebahagiaan apa, harus banyak meminta perlindungan kepada Allah dari bahayanya penyakit ain dan bahayanya kedengkian, hasudnya orang-orang hasud ya. Jadi tadi masalah kedengkian itu, masalah hasud itu defaultnya, umumnya manusia itu kan punya rasa dengki. Kita iri melihat orang lain sukses. Defaultnya ya, karakter dasarnya kan kita tidak mau orang lain itu melebihi kita, lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita, lebih cepat dari kita. Pengennya itu sama atau lebih buruk dari kita. Itu defaultnya. Hanya orang-orang yang beriman lah, hanya orang-orang yang dididik memperbaiki, menjaga hatinya, mengelola hati. Makanya menjaga hati dari hasud itu kan gitu. Hanya orang-orang yang menjaga hatinya supaya tidak hasud, berusaha untuk bahagia, melihat orang lain bahagia, mensupport orang untuk lebih baik dari kita. Itu kan hanya orang-orang soleh, dan itu kalau hati kita sudah bisa seperti itu bagian daripada orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang takwa. Nah, tapi defaultnya, godaan setannya, semua manusia itu akan punya rasa tidak ingin didahului gitu ya. Oh, dia lebih duluan jadi profesor, oh dia lebih dulu jadi apa, sukses, lebih kaya. Nggak mau tuh defaultnya ya. Tapi bagi orang-orang yang menjaga hatinya, terus melatih dirinya, oh susah ya, tapi harus latihan, memang terus latihan. Karena setan itu dahsyatnya masuk menggoda manusia dengan berbagai cara gitu ya. Orang soleh digodanya dengan hasud, dengan ria ya. Ceramah ingin dipuji orang, kayak gini nih bisa jadi ini ingin dipuji orang segala macam. Tapi lagi-lagi sekali lagi, urusan hati, ria, hasud itu kan urusan hati ya. Yang bakal tahu urusan hati diri kita sendiri dan Allah. Kita tidak bisa ngejudge orang tersebut ria atau hasud, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Nah, hanya kita berlindung, berusaha kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah supaya dibersihkan, dijaga dari penyakit-penyakit hati kayak tersebut. Ujub, ria, hasud gitu ya. Rusak hati kita, rusak jiwa kita kalau dipenuhi dengan rasa hasud. Jadi keep silent kalau punya rencana besar, punya mimpi besar, punya gagasan besar, keep silent, bam, berhasillah, dan bersyukur kepada Allah karena yang Allah berikan. Biarlah orang-orang yang dengki itu semakin sakit ya, semakin sakit karena kedengkiannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, terjauh dari sifat-sifat hasud, dan dijaga dari penyakit ain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.